Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hamdulillah bil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fununin syatta. Qala alaihi salatu wassalamu ya aliyu ibda' man laqita minal muslimina bisalami yaktubullahu laka 'ishrina hasanatan wa ruddas salama fallahu yaktubu liman raddahu 40 hasanah. Faslun fi fununin syatta. Faslun utawi ikilah fasal iku fi fununin syatta ing dalem pira-pira bab utawa pembahasan kang rena-rena. Fasal tentang menerangkan berbagai macam pembahasan. Qala usdawu sapa alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Aliyu he Ali, ibda ngawitana sapa sira man ing wong lakita kang ketemu utawa petuk sapa sira minal muslimina bayane saking pira-pira wong Islam. Ngawiti bisalami kelawan uluk salam. Yaktubu mongko bakal nulis sapa Allahu Allah laka maring sira. Nulis 20 ing 20 apane hasanatan kebagusan. Wahai Ali, apabila kamu bertemu seseorang maka awalilah dengan mengucapkan salam. Apabila kamu berjumpa dengan salah seorang dari kalangan kaum muslimin maka awalilah olehmu dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Karena hal itu Allah akan menulis atau mencatat bagimu 20 kebaikan. Warudda lan jawapo sapa sira assalama ing salam. Fallahu mongko utawi Allah iku yaktubu bakal nulis sapa Allah liman keduwe wong rodda kang balesi utawa jawab hu ing salam, nulis arba'ina kelawan 40 apane hasanatan kebagusan. Dan jawablah salam, karena sesungguhnya Allah akan mencatat dengan 40 kebaikan bagi orang yang menjawab salam. Ya Aliyu he Ali, iya ka wedya sira wal ghadaba lan muring-muring. Fa innahu mongko sak temene ghadab iku minasyaitoni saking setan. Wa huwa hale utawi setan iku aqdaru luwe kuwasa. Ma ing barang yakunu kang ana apa ma iku alaika tetep ing atase sira fi halatil ghadabi ing dalem keadaan muring-muring. Wahai Ali, takutlah kamu dengan marah, karena sesungguhnya marah itu
dari setan, dan setan lebih mampu untuk menguasai keadaanmu ketika kamu dalam keadaan marah. Wa iyyaka lan wedya sira Ali wa da'watal mazlumi lan ing pendongane wong kang dizalimi. Fa innallaha mongko satemene Allah iku yastajibu bakal ngijabah nyembadani lahu maring mazlum wa in kana lan lemono ana sapa mazlum iku kafiron kafir. Fa'alai mongko tetep ing atase kafir apa kufru kekafirane. Dan takutlah kamu dengan doa-doanya orang yang teraniaya, orang-orang yang terzolimi. Karena sesungguhnya Allah itu akan mengkabulkan doanya orang-orang yang terzolimi sekalipun dia orang kafir. Sekalipun dia orang kafir yang tetap dalam kekafirannya, artinya sampai meninggal dia tetap kafir. Selagi dia dizolimi, maka tetap Allah akan mengkabulkan doa-doanya, sebab penzoliman itu. Ya aliyu we ali iyaka wedya sira wal yaminal fajirata ing sumpah kang lacut, sumpah fajir, sumpah fajir. Sumpah fajir itu bisa diistilahkan sumpah yang diucapkan oleh seseorang karena untuk menutupi kejelekannya atau untuk menutupi perbuatan jahatnya. Fa inna mongko sak temene yaminal fajira iku munfiqatun, bisa ngerusak lisil ati maring penguripan. Wa muskhiqatun lan bisa nglebur utawa ngrusak lir rizki maring rizki wal umri lan umur. Wahai Ali, takutlah kamu dengan sumpah fajiroh atau sumpah maksiat, sumpah yang digunakan atau diucapkan oleh seseorang demi menutupi kejahatannya atau demi untuk menutupi perbuatan jeleknya. Karena sumpah fajir, sumpah maksiat itu bisa merusak sumpah maksiat itu bisa merusak kehidupan orang tersebut, bisa merusak hartanya orang tersebut, bisa melenyapkan rizkinya atau menghancurkan rizkinya dan menghancurkan umurnya. Sama halnya dengan al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah fajiroh itu sama dengan al-yaminul ghamus. Ya aliyu he ali man utawi sopone wong iku amaro perintah sopo wong. Perintah bil ma'rufi kelawan agawe kebagusan. Wanaha lan nyegah sapa man anil munkari saking perbuatan mungkar. Argoma monggo ndadekno growong nggih. Sapa Allahu Allah anfa'aduwihi ing irunge musune man. Waman lan utawi sapane wong iku sedekah agawe temenan. Fi umurihi ing dalem pira-pira perkarane man. Ghadiba mongko muring-muring sapa Allahu Allah.
Li ghadabi krana sebab muring-muringe man. Artinya kalau ada seseorang itu dalam segala urusannya berlaku jujur, ya, maka andaikan orang itu dizolimi, maka marahnya orang itu juga akan menjadi pemicu marahnya Allah. Wa idza baka lan nalikane nangis sapa al yatimu anak yatim, ihtazza mongko goncang apa alarsu ars, fayuqalu mongko den ucapaken ya Jibrilu he Jibril, wasi ambakno sira annara ing neraka, wasi ngambakno sira annara ing neraka liman kaduwe wong abeka kang gawe nangis sapa man hu ing yatim, wawasi lan jembarno sira al jannata ing swarga liman kaduwe wong adhaka kang gawe guyu, ya utawa gawe seneng sapa man hu ing yatim. Apabila seorang anak yatim itu dibuat menangis atau menangisnya anak yatim karena kelaparan atau menangisnya anak yatim karena kehausan atau tidak adanya maisah bagi anak yatim, nafkah bagi anak yatim, sehingga menjadikan sedihnya hati si yatim, maka aras menjadi bergoncang. Aras bergoncang sehingga dikatakan, diperintahkan oleh Allah, ya Jibril wasi'in nar liman abkah wasi'il jannata liman adhah. Hai Jibril, luaskanlah neraka itu bagi orang-orang yang membuat anak yatim itu menangis, dan luaskanlah surga itu bagi orang yang membuat anak-anak yatim itu tersenyum, membuat anak-anak yatim itu bergembira. Maka diceritakan dalam Hikayatus Sholihin, dahulu ada seorang di era salaf, ada orang namanya Ahmad bin Miskin. Ahmad bin Miskin ini adalah salah satu generasi tabi'in yang hidup dalam keadaan sangat fakir, sehingga suatu saat karena kelaparan dia dan keluarganya tidak ada yang dimakan dalam beberapa hari. Maka Ahmad bin Miskin hendak mencari makan di rumah salah seorang temannya, sehingga kemudian dia menempuh perjalanan dalam beberapa jam. Sampailah dia di rumah temannya, dan oleh temannya dia diberi 2 potong roti, ada selai, roti selai, karena ternyata teman yang ia datangi juga sama-sama miskinnya. Maka setelah roti itu dibawa, diberikan kepada Ahmad bin Miskin, dengan perasaan senang Ahmad bin Miskin pulang. Di tengah perjalanan, Ahmad bin Miskin bertemu dengan seorang ibu dengan anak yatimnya. Bertemu dengan seorang ibu yang janda dengan anak yatimnya. Akan halnya si yatim melihat roti yang dibawa Ahmad bin Miskin, tiba-tiba matanya berbinar-binar, senyumnya mengembang, dan melihat keadaan itu si ibu kemudian bertanya kepada Ahmad bin Miskin, Tuan, berikanlah roti itu untuk kami. Aku adalah seorang janda yang fakir dengan seorang anak yang sudah beberapa hari ini tidak bisa makan. Kiranya Tuan berbelas kasihan kepada kami, berikanlah 2
2 potong roti itu untuk saya dan anak saya. Maka Ahmad bin Miskin kemudian berpikir panjang. Ini kalau aku berikan kepada kedua orang ini, ibu dan anak ini, lalu istriku dan anak-anakku di rumah makan apa? Kisah ini diceritakan di kitab Rabiul Abror. Kemudian roti itu akhirnya setelah dipikir diberikanlah roti itu kepada si ibu dan anak tersebut. Dia rela mengalah. Dia masih bisa mencarinya di tempat lain. Akhirnya roti diberikan. Ketika roti itu diberikan kepada si anak yatim, mata anak yatim itu semakin berkaca-kaca bahagia. Senyum mengembang di bibirnya itu tidak bisa dipungkiri lagi, menunjukkan kebahagiaannya dia. Begitu pula keadaan si ibu. Si ibu ini menjadi menangis terharu. Apa pasal? Karena hari itu dia mendapatkan rezeki. Sekalipun si ibu tidak tahu keadaan Ahmad bin Miskin, padahal juga sama-sama sedang dalam kelaparan. Akhirnya roti itu kemudian dimakan dengan perasaan gembira sampai si ibu itu meneteskan air mata. Akan halnya si anak yatim memakan dengan lahapnya, sehingga kemudian Ahmad bin Miskin pun berlalu meninggalkan mereka berdua. Ketika sampai di perbatasan desa tempat tinggalnya, Ahmad bin Miskin duduk di bawah sebuah pohon kurma, merenungi nasibnya. Karena sepanjang perjalanan setelah kedua roti selai dari temannya itu diberikan kepada si ibu dan si anak yatim, Ahmad bin Miskin tidak punya lagi sesuatu yang bisa diberikan kepada anak-anaknya. Dia merenung hingga tertidur. Maka tak lama kemudian temannya yang memberinya sepotong roti tadi tiba-tiba berlari mendekatinya dengan tergesa-gesa. Kemudian dibangunkanlah Ahmad bin Miskin. Wahai Ahmad, tidak tahukah kamu bahwa hari ini ada kabar yang mengembirakan hatimu? Ahmad bin Miskin tersentak. Apakah gerangan itu? Kabar apakah? Akhirnya sama temannya dijelaskan. Sesungguhnya teman ayahmu dulu pernah meminjam uang kepada ayahmu 250.000 dinar. Ternyata Ahmad bin Miskin ini dulunya adalah anak seorang saudagar yang kaya raya. Akhirnya teman ayahmu ini mencari ke sana kemari. Ternyata diketahuilah kabar bahwa ayahmu telah lama wafat. Dan satu-satunya cara dia harus memberikan uang yang pernah dia pinjamkan untuk berniaga itu kepada ahli warisnya. Karena berhubung anak ahli warisnya cuma kamu seorang, aku kabarkan berita ini kepadamu. Sekarang orang itu sedang menunggu di rumahku, maka bergegaslah. Akhirnya Ahmad bin Miskin berangkatlah menuju rumah sahabatnya tadi. Sesampai di sana, oleh teman ayahnya dijelaskan bahwa uang ini adalah uang modal yang dipinjam dari ayahnya dulu. Dengan tempo waktu, kalau sukses dalam 1 tahun, uang itu dikembalikan, ternyata bangkrut. Sehingga temannya ini kemudian melarikan diri. Artinya tidak menepati janjinya kepada ayahnya Ahmad bin Miskin. Dalam pelariannya itu, ia bercerita kepada Ahmad bin Miskin. Ia bernadar nanti suatu saat kalau usaha niaganya berhasil, dia akan mengembalikan uang 250 dinar ini kepada ayahnya Ahmad bin Miskin atau kepada temannya, dan akan memberikan 20% dari hasil atau keuntungan perniagaan yang ia jalani. Akhirnya diberilah Ahmad bin Miskin pundi-pundi uang, sehingga uang itu kemudian dibawa Ahmad bin Miskin dengan kereta. Kalau zaman dulu itu semacam gerobak.
Maka dalam waktu singkat jadilah Ahmad bin Miskin ini kaya raya. Saking kayanya akhirnya dia setiap hari dikumpulkanlah orang-orang fakir miskin. Semuanya diberi hadiah, diberi uang santunan, sehingga menjadikan dia semakin terkenal. Akhirnya setiap hari dia mengundang orang. Fakir miskin dikumpulkan di hadapan rumahnya, diberi santunan satu persatu. Setiap tahun dilakukan seperti itu. Sampai suatu saat, suatu malam Ahmad bin Miskin ketika tertidur dia bermimpi. Dalam mimpinya itu hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Semua manusia digiring di padang mahsyar. Kemudian mizan, timbangan amal ditegakkan. Semua orang ditimbang amalnya. Ada yang dosa-dosanya itu sebesar kota Basrah. Ada yang dosa-dosanya itu sebesar jazirah Arab. Ada yang dosa-dosanya sebesar benua. Dan mereka disuruh memanggul sendiri. Ya, kita bayangkan saja bagaimana besarnya, bagaimana beratnya. Ibarat semut memanggul gedung. Akhirnya tibalah Ahmad bin Miskin. Dia diseret oleh malaikat untuk menyaksikan amal-amalnya selama hidupnya di dunia itu ditimbang. Ternyata amal-amal sedekahnya Ahmad bin Miskin itu tidak bisa mendongkrak amal keburukannya untuk semakin merosot. Justru ketika diteliti amal sedekahnya itu masih didapati unsur riya, pamer, atau sum'ah, ingin didengar orang atau ingin diketahui orang bahwa dia seorang yang dermawan. Sehingga menjadi batallah amal-amal sedekahnya dia. Ketika dalam keadaan putus asa bahwa dia sudah tidak ada peluang lagi untuk menjadi ahli surga, maka tiba-tiba salah seorang malaikat menyampaikan, masih adakah amal lain yang layak untuk ditimbang sebelum orang ini diganti oleh orang berikutnya? Akhirnya datanglah seorang malaikat. Ini masih ada amalnya Ahmad bin Miskin 2 potong roti. 2 potong roti yang pernah ia berikan kepada seorang janda fakir beserta anak yatim. Akhirnya diberikanlah 2 potong roti itu ditimbang. Ternyata pahalanya, kebaikan dari 2 potong roti itu semakin beranjak naik, mendekati batas dari amal kejelekannya. Tapi itu belum cukup. Kemudian ditimbang lagi rasa senangnya si ibu dan rasa gembiranya si anak, ditimbang lagi, sehingga amal kebaikannya itu hampir setara dengan amal kejelekannya. Kemudian dicari lagi, ada air matanya si anak yatim, air mata bahagianya si anak yatim, dan air mata bahagianya si ibu ketika mendapatkan makanan itu. Ditimbang lagi. Akhirnya volume kebaikan di mizan timbangan amalnya Ahmad bin Miskin melesat naik, menjauh dari amal keburukannya, sehingga dinyatakanlah Ahmad bin Miskin sebagai calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal-amal orang soleh, bahwa terkadang suatu amal tidak harus sesuatu yang wah. Makanya dalam hadis sahih, tanda imannya seseorang itu adalah ketika ia menyingkirkan sebuah kerikil atau batu di jalanan. Redaksi hadis ini singkat, tapi memberi kita faedah yang sangat banyak. Salah satunya,
dengan menyingkirkan batu yang ada di tengah jalan, sekecil apapun batunya, tapi maslahatnya bagi orang yang lalu lalang di jalan itu adalah untuk jaminan keselamatan. Maka selama batu itu hilang atau sudah disingkirkan, orang yang lalu lalang itu tidak mendapatkan madorotnya batu itu, maka selama itu pula pahala setiap orang yang lewat itu akan mengalir kepada orang yang menyingkirkan batu tersebut. Ini amal-amal sepele. Dalam pandangan manusia itu amal-amal itu terlihat sepele. Tapi dalam pandangan Allah itu amal yang luar biasa. Sesuatu yang kecil, yang dipandang sepele, ketika disingkirkan ternyata bisa menjadi maslahatnya orang banyak. Dan selama orang-orang itu selamat dari musibah di jalanan itu, maka selama itu pula setiap saat orang itu akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini betapa banyak amal-amal yang terkesan sepele, seolah-olah tidak ada nilainya di hadapan manusia, tapi mempunyai kedudukan tinggi, mempunyai reputasi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang tidak dipublikasikan inilah yang menjadikan orang itu terkadang selamat di hari penghisapan nanti. Maka sebagaimana dalam satu hadis, shadaqatu sirri tudfi'u ghadaba rabbi, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu bisa meredam amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan atau perbuatan dosa yang memicu Allah menjadi marah kepada kita, tapi kemudian kita melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga amarahnya Allah itu kemudian mereda. Maka betapa banyak amal-amal itu yang justru bisa menjadi kafaroh bagi dosa-dosa kita. Maka sebagaimana dalam riwayat hadis ini, orang yang membuat seorang anak yatim menangis atau membuat perasaan para fakir miskin terluka, maka Allah akan marah. Dan siapapun yang membuat mereka itu bahagia, merasa dilindungi, merasa dihargai, maka Allah akan senang dengan perbuatan orang tersebut. Sehingga Allah memerintahkan kepada Jibril, luaskan surga itu bagi orang yang membuat anak yatim itu bergembira, tertawa. Luaskan surga itu bagi mereka yang membuat hamba-hambaku yang fakir, hamba-hambaku yang miskin merasakan kesenangan, merasakan kebahagiaan. Ada banyak kisah-kisah seperti ini yang bisa menggugah semangat kita untuk tetap optimis untuk melakukan kebajikan sekecil apapun. Karena bisa jadi kebajikan yang kecil itu menyelamatkan nasib kita kelak di akhirat. Dan tidak mesti kebajikan atau amal-amal yang terkesan wah itu akan menjadikan kita selamat di akhirat, belum tentu. Karena koreksinya justru akan jauh lebih ketat. Karena amal yang besar itu lebih banyak didorong oleh motif-motif lain, seperti ingin didengar, ingin diketahui orang, ingin mendapat predikat bahwa dialah orang yang dermawan. Makanya dalam Ihya Ulumuddin, seseorang yang melakukan amal kebajikan hendaknya melihat dulu bagaimana kesan dalam hatinya sebelum orang itu beramal. Semisal ketika kita hendak bersedekah, maka pahami dulu bersitan dalam hati itu. Apakah dia hendak mengarahkan kita agar orang lain juga mencontoh seperti kita, maka itu adalah rayon-rayon halusnya nafsu. Apakah nafsu itu mengarahkan kita seolah-olah bahwa kita harus segera bersedekah agar menjadi pelopor bagi yang lain,
Maka Imam Ghazali mengajarkan bersitan-bersitan seperti itu sangat halus. Ya, bersitan-bersitan seperti itu sangat susah untuk diantisipasi, kecuali bagi orang yang memang telah faham dengan sepak terjangnya nafsu, orang yang mengerti bagaimana cara mengantisipasi aktivitasnya nafsu. Maka disinilah pentingnya sebelum kita bersedekah, semisal kita sudah membawa uang, hendak memberikan ke fakir miskin atau infak, atau ketika kita mengeluarkan uang dari saku, maka lihatlah dulu bagaimana kesan dalam hati. Kalau kesan dalam hati itu mendorong agar tunjukkan, publikasikan, tampakkan kepada orang lain, atau bersitan nafsu itu mengatakan engkau orang yang dermawan, engkau orang yang sangat perhatian dengan fakir miskin, maka dalam hal tazkiyatun nafas ini sangat berbahaya. Ungkapan-ungkapan nafsu yang demikian itu sangat berbahaya, ya. Karena itu kalau kita mengiyakan, maka kita akan dibuat lalai, kita akan dibuat keblinger, ya. Tapi bagaimanakah cara sedekah itu yang kita lakukan benar-benar tulus ikhlas? Maka sebagai antisipasinya, apabila dalam bersitan hati ketika kita membawa uang atau sesuatu untuk kita sedekahkan, saat kita memperhatikan gerak-geriknya nafsu dalam hati, nafsu mendorong segera lakukan, mumpung ada orang lain di masjid, mumpung di hadapan orang banyak, agar orang-orang itu terinspirasi oleh kebaikanmu, agar orang-orang itu menjadikanmu sebagai figur orang yang dermawan. Ini adalah bagian dari bisikan-bisikan nafsu. Agar tidak tertuju pada hal tersebut, bagaimana caranya? Maka fahami dulu. Setiap ibadah itu harus diilmoni, harus ada ilmunya. Maka para ulama mengajarkan, para ulama ahli tazkiyatun nafas, cara membersihkan hati dari kuduratul batin, penyakit batin, mengajarkan ketika bersitan hatimu mengarahkan ke sana, maka fahami dulu, ya. Kalau bisa ditangkal, cara menangkalnya dengan bahwa ketahuilah, tanamkan dalam hatimu bahwa yang menggerakkanmu untuk bersedekah adalah Allah. Yang mengarahkan sasaran sedekahmu kepada siapa adalah Allah. Lihatlah pada Allahnya. Dengan demikian engkau akan bisa menuju pada ikhlas. Selama dalam melakukan amal kebajikan kamu masih melihat dirimu sendiri, maka disitulah muncul bentuk-bentuk penyakit batin, bentuk-bentuk penyakit-penyakit ubudiyah, atau amal-amal yang dipublikasikan. Apakah tidak cukup Allah menjadi saksi, padahal Allah yang menghendaki kita bersedekah, Allah yang menghendaki kita melakukan suatu amal kebajikan? Apakah tidak cukup yang memberi kita gerak untuk melakukan kebajikan, yang menyaksikan? Apakah Allah saja tidak cukup sehingga harus butuh pengakuan orang lain? Maka disinilah cara mengantisipasi bersitan nafsu, agar jangan sampai ketika kita mengamalkan suatu amaliyah atau sedang melakukan suatu kebajikan, kita melihat diri kita sendiri, kita sedang memuji diri kita sendiri. Karena itu adalah bagian dari skenario nafsu menjerumuskan kita, skenario bagian dari nafsu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Aliyu ad-dinun nasihah. Ya Aliyu, he Ali, ad-dinu tawi agama iku nasihatun nasihat, iku an-nasihatu nasihat, lillahi kedue Allah, wali rasulihi lan kedue rasul, walil mu'minina lan kedue pira-pira wong mukmin. Agama itu adalah nasihat.
bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang beriman. Ya, artinya kebaikan itu semuanya bersumber dari Allah melalui Rasul untuk orang-orang beriman. Kembali lagi pada penjelasan sebelumnya. Bagaimanakah cara orang itu bisa menerima suatu nasihat? Kembali lagi, kalau ketika menerima kebenaran, kita melihat diri kita sebagai orang yang butuh akan kebenaran, maka kita akan bisa menerima nasihat baik itu dan masuk ke dalam hati. Tapi kalau kita melihat bahwa diri kita tidak layak mendapatkan itu karena merasa benar, atau melihat nasihat itu datangnya dari orang, apalagi orang itu adalah di bawah kita, atau orang itu kita ketahui keadaannya, ya, sehingga kita melupakan kebenaran itu. Bahkan andaikan nasihat itu datangnya dari orang kafir. Makanya dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-hikmatu dollatul mu'min aina ma wajadtumuha fakhudhuha walau kana kafiran walau kana min kafirin. Hikmah itu bagian dari harta berharganya seorang mukmin yang hilang. Maka apabila kamu menemukan dimanapun, ambillah, sekalipun kamu temukan hikmah itu dari orang-orang kafir. Demikian pula kebenaran. Kita harus melihat dari esensi kebenaran itu sendiri munculnya dari siapa? Munculnya dari Allah. Semua yang ada selain Allah ini adalah wasilah, cara Allah menyampaikan ajarannya, cara Allah menyampaikan pengajarannya kepada hamba-hambanya, sehingga bagaimana hamba itu tetap syuhudnya, memandangnya hanya kepada Allah, tidak memandang kepada sesuatu yang menjadi perantaranya Allah untuk menyampaikan kebenaran itu. Maka sebagaimana diisyaratkan dalam surat An-Naba, Bismillahirrahmanirrahim, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Orang yang mengatakan kebenaran, sehingga kebenaran itu bisa diterima oleh kolbu, itu tiada lain bagi orang yang telah mendapatkan izin dari Allah. Kalau kebenaran itu memang munculnya dari hati terdalam, maka dia akan masuk ke dalam hati. Kalau kebenaran itu tujuannya adalah untuk meraih popularitas atau menunjukkan tentang kehebatan diri sendiri, maka itu tidak akan berkesan sama sekali di hatinya orang-orang yang beriman. Maka bagi orang-orang yang biasa memberi nasihat, hendaknya memandang bahwa ketika dia hendak menyampaikan itu, fahami bahwa yang menghendaki itu adalah Allah. Seorang pembicara akan menyadari bahwa dirinya adalah perantaranya Allah untuk menyampaikan kebenaran itu. Sehingga dengan posisi sedemikian ini, nasihat itu akan mudah diterima oleh orang lain, karena ia merasa bahwa nasihat itu bukan dari dirinya, tapi dari Allah. Dirinya adalah wasilah atau perantaranya. Maka disinilah Allah akan memberikan penghargaan, dan Allah akan memberikan efek dari nasihat itu akan membekas dalam hati-hati orang-orang yang wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim
من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.